Kalau yang kemudian didiagnosis adalah orang dewasa, ya TB pada ayah atau ibu, apalagi dahaknya positif mengandung kuman, maka juga harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada orang di rumah, terutama anak-anaknya. Apakah anaknya sudah tertular? Apakah anaknya masih sehat? Kalau anak masih sehat tapi dia kelompok risiko tinggi, maka dia juga harus diberikan pencegahan untuk memutus ini rantai penularan TB supaya kita bisa menurunkan angka TB. Kalau tidak, maka itu akan terus menjadi lingkaran setan. Nanti anaknya akan menjadi TB dewasanya nanti menularkan ke anak, begitu seterusnya sehingga tidak habis-habis pasien TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, Stage for the Real Expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena ini berkaitan dengan seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu itu ada World TB Day ya di tanggal 24 Maret ya. Dan kita rekamannya di tanggal 31 nih ya. Di sore hari ini tadi kalau di tempat saya masih hujan gitu. Bersama narasumber kita yang ya seperti biasa kalau di Dr. IC Berbagi itu pasti narasumbernya yang keren-keren, ciamik, menggelitik dan keren abis lah pokoknya ya. Dan narasumber kali ini adalah seorang konsultan respirologi anak ya, Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak di Universitas Indonesia Jakarta, menamatkan pendidikan di tahun 2004, lalu kemudian di tahun 2011 menjalani fellowship pelatihan pulmonologi anak di Vrije Universiteit Amsterdam. Wah, ini keren nih, Vrije Universiteit. Dan kemudian konsultan respirologi anak Universitas Indonesia di tahun 2011 dan kemudian mengambil doktoral di Universitas Indonesia di tahun 2017. Dan beliau juga merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM Jakarta, Wakil Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, anggota Komnas PP KIPI Kemenkes RI, terus anggota Dewan Pertimbangan Klinis Kemenkes RI, juga anggota Komite Ahli Tuberkulosis Kemenkes RI, dan anggota Satgas COVID, PPIDAI dan FKUI, dan juga anggota Satgas Imunisasi PPIDAI. Wah, keren banget ya. Tapi sebelumnya saya panggil nih, biasa teman-teman, sahabat-sahabat saya yang selalu setia walaupun ditembak di pagi harinya. Halo Riz. Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Gimana, Riz? Sehat-sehat, Dok. Sehat, alhamdulillah. Anak-anak udah aman ya? Aman, alhamdulillah. Ntar ada yang seliwer gitu. Enggak, sudah dilokalisir. Oke, kita panggil lagi yang satunya lagi nih, Lia Karyani. Halo Mbak Lia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Nggak mau dipanggil Mbak dia. Tadinya aku pikir kemarin, tapi ternyata saya salah baca. Jadi hari ini, alhamdulillah Lia kemudian jadi bisa ya hari ini. Iya, Dok. Hari ini seperti yang tadi pembukaan kita saya sampaikan ya, kita ngomongin tentang TB ya, tuberkulosis. Dan kita panggil aja nih narasumbernya, Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Kalau teman-teman sejawat itu manggilnya Dr. Dani, tapi karena zaman dulu ada 2 nama Dr. Nastiti ya. Tapi karena saya teman sangkatan, saya manggilnya Nastiti, Titi gitu. Saya panggil Titi aja gitu. Assalamualaikum, Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang keren? Aduh, yang kalau keren tuh diketawain sama Riz sama Lia gitu. Mbak Lia, Mbak Riz, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah baik, Dok. Oke, Ti, kita ngobrol santai aja ya. Jadi thank you ya udah diundang di acara yang keren. Aku tersanjung. Harus sanjung. Dok, diundang apa ditembak, Dok? Yang terakhir kayaknya lebih tepat ya. Oke, nah Ti, kan kita tuh udah belajar lama ya Ti, ya, tuberkulosis gitu ya. Dari tahun berapa ya pada saat aku masuk ke anak juga kan udah terdengar banyak gitu. Sampai sekarang gitu.
sebetulnya mengapa kayak nggak beres-beres nih gitu ya? Apa sih sebetulnya masalah yang sangat-sangat menyulitkan di bidang atau di topik tuberkulosis ini, Ti? Monggo, Ti. Ya, thank you ya. Ini kelihatannya bukan cuma pertanyaannya Dokter IC, kelihatannya pertanyaan semua orang nih. Dari dulu nggak beres-beres ngurusin TB, tapi ternyata itu bukan cuma masalah kita. Sebentar, Ti. Ini Lia belum ngerekam nih. Sudah? Mana? Tuh, ayo. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi diulang lagi, Ti. Ya. Oke. Jadi sebetulnya pertanyaan kenapa TB nggak beres-beres, penyakit tuberkulosis yang dari S1 kita pelajarin sampai sekarang S4, S5 masih ada juga. Itu bukan pertanyaannya IC saja. Ya, kayaknya banyak semua yang menanyakan seperti itu ya, kenapa tuberkulosis nggak beres-beres. Permasalahannya kompleks. Yang pertama, dia itu penyebarannya mudah, penularannya mudah. Ya, dengan airborne, artinya satu rumah atau kontak yang sering, kontak yang erat itu akan mudah tertular. Beda dengan HIV. HIV kan harus ada kontak dengan cairan tubuh. Kalau TB yang airborne itu dia mudah. Lalu yang kedua perjalanannya. Perjalanannya itu kronik progresif. Jadi pelan-pelannya ini seringkali membuat orang tidak sadar bahwa dia sebetulnya terkena. Pelan-pelannya ini membuat orang yang belum sadar bahwa dia kena tuberkulosis, kena TB, tapi dia udah bisa menularkan. Beda dengan penyakit-penyakit akut lainnya yang membuat kita waspada penuh sehingga lebih mudah dibasmi. Contohnya demam berdarah kan langsung kelihatan, ya, campak langsung kelihatan misalnya. Atau COVID sekarang, ya. Kelihatan. Kalau dia enggak, dia pelan-pelan, kemudian berjalan makin lama, makin bermanifestasi. Ketika kadang orang menyadari sebetulnya itu udah pada kondisi yang berat. Terus lagi, karena dia perjalannya lambat, pengobatannya juga nggak sebentar. Nah, karena pengobatannya nggak sebentar ini seringkali orang itu tidak menuntaskan pengobatan. Tidak menuntaskan pengobatan, akhirnya masuk ke lingkaran setan berikutnya, akan dia menularkan ke yang lain lagi. Belum lagi sekarang udah ada fenomena baru. Jika pengobatannya tidak beres, adalah timbul yang namanya TB resisten obat atau MDR-TB salah satunya. Jadi multi drug resistance TB. Jadi ternyata nggak menyelesaikan pengobatan atau minum obatnya nggak teratur, bukan hanya nggak sembuh, tapi justru menciptakan kuman TBC yang lebih bandel, yang harusnya dia mati dengan pengobatan di lini pertama, tetapi menjadi kebal dan tidak mati dengan obat-obat lini pertama, sehingga kita resisten obat. Iya. Jadi memang 3 hal tersebut ya, agent, host, environment itu sangat berperan banget ya di TB ini ya. Makanya kalau kita nggak bareng di 3 hal tersebut, jadinya semakin sulit ya kita menangani TB ya. Oke, mungkin ada pertanyaan langsung dari teman kita nih yang haus ilmu ini. Silakan, Riz. Iya, kalau TB pada anak itu kan katanya dia tidak menular ya dok ke sesama anak gitu ya dok, betul nggak dok? Atau dia hanya ditularkan dari orang dewasa ke anak gitu? Dok? Nah, ini pertanyaan bagus. Apa bedanya sih TB anak sama TB dewasa? Ya, itu sebetulnya paradigma yang nggak sepenuhnya benar. Nah, bahwa TB anak tidak menular itu adalah paradigma yang tidak sepenuhnya betul. Karena menular atau tidaknya TB itu bukan tergantung dari usia, tapi tergantung dari apakah yang sakit TB ini, berapapun usianya, bisa mengeluarkan persiklenik droplet yang mengandung kuman TB. Jadi ketika ada anak, kan anak sekarang berapa definisi anak usianya? Berapa? 0 sampai 18 ya dok? Nah, sip.
ya ujian. Jadi 18 kan ini ya spektrumnya kan luas. Jadi ada anak usia balita, ada anak usia 5 sampai 10 tahun, anak usia 10 sampai 18 tahun. Memang yang anak kecil, yang muda itu kebanyakan TB-nya tidak menular. Karena biasanya jumlah kuman di tubuhnya juga sedikit. Tapi kalau anak-anak besar, apalagi usianya udah 10 tahun ke atas, itu banyak yang TB-nya mirip gambarannya dengan TB orang dewasa. Misalnya dia gejala utamanya batuk lama ya. Kan ada slogan bukan batuk biasa, batuk 2 pekan atau lebih pikirkan TB. Nah, anak-anak yang besar juga kadang udah menunjukkan gejala seperti itu. Anak-anak yang cenderung besar, kemudian dia seperti orang dewasa TB-nya, ketika dicek dahaknya positif kumannya, dia bisa menularkan. Bisa menularkan ke anak yang lainnya, bahkan apakah bisa menularkan ke yang dewasa? Tentu saja bisa. Kalau kebetulan kumannya cukup banyak dan orang dewasanya juga daya tahan tubuhnya lagi turun, dia pasti bisa menularkan ke orang dewasa. Jadi tidak sepenuhnya TB anak itu tidak menularkan, tergantung gambaran TB-nya dan apakah ada kuman yang bisa ditemukan dari percikan dahaknya. Kalau ada percikan dahak yang mengandung kuman dari seorang anak, maka dia berpotensi untuk menularkan. Nah, ini mesti digarisbawahi gitu. Jadi kadang-kadang berapa usia termuda anak itu ketika diambil dahaknya positif. Bayi pun bisa dahaknya diambil positif kuman TB-nya. Tapi biasanya batuk spontan itu biasanya memang anak-anak yang lebih besar, mungkin 5 tahun ke atas yang batuknya parah, kemudian bisa menularkan secara spontan. Gitu. Jadi kita tetap mesti berhati-hati. Jadi kita anggap aja semua jenis range umur itu, kalau dia sudah terkena TB, kita anggap dia menular gitu ya. Atau kita antisipasi bahwa dia akan menular gitu ya. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dahak. Kalau kita melakukan pemeriksaan dahak dan kemudian dahaknya negatif, nggak ketemu kuman, kita bisa lebih merasa aman bahwa ini kemungkinan menularkannya kecil dibandingkan dengan kalau mereka yang diperiksa dahak ternyata kumannya positif. Memangnya ada ya dok, ketika pemeriksaan dahak itu tidak diketemukan kuman, tapi kemudian melalui pemeriksaan yang lain anak ternyata terdiagnosa positif TB dok? Oh ya, bahkan bukan pada anak aja ya, pada orang dewasa juga kadang dahaknya itu tidak ditemukan kuman, tapi ketika dilakukan pemeriksaan yang lain, gambarannya menunjukkan gambaran ke arah TB. Misalnya kalau pada orang dewasa di gambaran fotonya itu, foto ronsennya ada gambaran yang namanya kavitas atau parunya berongga, sehingga di situ biasanya tempat bersembunyinya kuman-kuman. Kalau pada anak, nah dilakukan pemeriksaan dahak negatif, nggak ketemu. Kita mesti melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain karena dokter itu menegakkan diagnosis TBC untuk anak itu nggak mudah ya, tidak seperti orang dewasa ya yang bisa ketemu dari dahak atau ronsennya. Tapi kalau pada anak tuh lebih complicated. Makanya biasanya untuk mengatakan ini TBC pada anak itu pemeriksaannya harus lengkap. Ada pemeriksaan uji tuberkulin namanya yang disuntikan ke tangan untuk melihat anak ini udah terinfeksi TB atau belum. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang cukup penting. Selain kita juga melakukan pemeriksaan ronsen, tentunya kita tentukan status gizinya, kemudian kita lihat gambaran klinis yang lainnya, ada nggak pembesaran kelenjar atau gambaran TBC yang lainnya. Scoring masih dipakai nggak sih sekarang, Ti? Scoring itu sebetulnya adalah alat buat membantu dokter-dokter di yang layanan terbatas. Jadi ketika sarana untuk diagnosisnya terbatas, misalnya di puskesmas, di remote area, di Indonesia bagian timur sana misalnya, kesulitan untuk melakukan tuberkulin, kesulitan untuk melakukan ronsen, kemudian kalau pasiennya dirujuk dia harus naik ferry, naik segala macam, daya tempuhnya jauh. Nah, dia harus bisa menegakkan diagnosis TB dengan scoring itu. Oh gitu. Li, silakan Li. Ya,
ingin bertanya, Dok, seandainya salah satu orang tua terdiagnosa dia kena TB, apakah anak-anak harus segera dilakukan tes untuk mengetahui apakah mereka kena ketularan TB apa tidak, Dok? Kalau memang harus dilakukan tes, itu jangka waktunya berapa lama, Dok, dari sejak si orang tua diketahui terkena TB? Wah, ini pertanyaannya Mbak Lia ini kalau nggak mau dipanggil Mbak, panggil Ibu Lia aja. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Saya manggilnya Neng, Dok. Berharap dipanggil Dek, dipanggil Ibu. Ya, salah. Salah berharap. Pertanyaannya berkonsekuensi kepada jawaban yang cukup panjang. Jadi begini, konsepnya ini pertanyaannya ibunya sakit TB, anaknya mau dicek atau enggak. Jadi konsep kenapa kok TB nggak selesai-selesai masalahnya, karena kita nggak atau dunia tidak secara konsisten menerapkan tiga hal. Yang pertama, temukan pasiennya. Temukan pasiennya, itu ya WHO mengatakan estimasi kasus TB di Indonesia ada 845.000. Yang ketemu hanya sekitar nggak sampai 500.000. Jadi banyak yang tidak ternotifikasi. Jadi pertama temukan dulu pasien TB. Jadi banyak yang tidak ditemukan. Apakah dia tidak pernah didiagnosis? Kedua, didiagnosis tapi tidak tercatat. Itu. Mudah-mudahan yang nomor 2 ya. Karena ya nggak apa-apa tidak tercatat, hal diobatin. Tapi yang kita khawatirkan adalah tidak terdiagnosis. Lalu yang kedua, tentu diobati, treatment, ya. Diobati, rampung pengobatan, selesai pengobatan, tidak drop out sebelum waktunya. Karena pengobatannya kan jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan ini yang sekarang sangat endorse, sangat dikampanyekan, sangat di highlight di semua negara yang high burden termasuk Indonesia, dan menjadi tema juga kemarin di World TB Day, supaya juga dilakukan karena kalau nggak habis-habis. Nah, salah satu aspek pencegahan adalah mencegah jangan sampai ada kelompok resiko tinggi yang terpapar kontak erat dengan pasien TB yang infeksius, TB dewasa biasanya, tapi dia tidak dilakukan pencegahan sehingga kemudian dia juga akan menjadi pasien TBC. Ibunya sakit TBC, dahaknya positif. Kemudian ibu itu mempunyai anak balita. Kebetulan balita itu kelompok risiko tinggi. Jadi kalau ada balita tinggal dengan pasien TB dewasa yang TBC dan apalagi dahaknya positif, dia kemungkinan tertularnya sangat tinggi sampai 60%. Jadi anak ini sebelum tertular atau sebelum menjadi ikut sakit TB, dia harus dikasih pencegahan. Dikasih obat pencegahan. Jadi betul tadi yang ditanyakan Neng Lia, ada pasien di rumahnya, ibunya atau ayahnya sakit TBC apalagi dahaknya positif, anak-anaknya bahkan semua orang di rumah itu harus diperiksakan status TBC-nya. Status TBC-nya tuh apa? Pertama, jangan-jangan dia udah sakit TBC juga seperti istrinya, seperti ibunya. Berarti dia kan harus minum obat TBC. Yang kedua, ketika dilakukan uji tuberkulin hasilnya positif, tetapi yang lain-lainnya tidak ada, gejalanya nggak ada, anaknya sehat, maka dia statusnya itu dikatakan infeksi TB laten. Kita kan mungkin familiar dengan bahaya laten, gitu ya, bahaya. TB ini juga ada latennya. Jadi infeksi TB laten adalah sudah ada kuman TBC di dalam tubuh, tapi dia belum menunjukkan masalah, belum ada gejala klinis. Kalau pada resiko tinggi infeksi TB laten ini juga harus dikasih obat pencegahan. Lalu status TB yang ketiga adalah belum terinfeksi, belum ada TB laten dan belum sakit TB,
kalau dia termasuk yang resiko tinggi dan pada saat itu di rumah ada sumber infeksi seperti anak balita tadi, ibunya sakit TB, dia harus juga dikasih obat pencegahan supaya dia nggak jadi infeksi TB laten, supaya dia nggak jadi sakit TB. Jadi message-nya adalah kalau ada pasien TBC didiagnosis di rumah itu dan kebetulan dia memang infeksius, dahaknya positif, satu rumah itu harus dilakukan pemeriksaan. Mirip dengan COVID yang dilakukan kontak tracing ya. TB sebenarnya tracing itu sudah pertama kali dipakai oleh TB. Makanya aku baru mau komentar tuh, kalau gitu sebetulnya mirip aja sama COVID ya, tes, tracing, treat gitu kan. Betul. Cuman masalahnya kalau COVID kan kelihatan dalam jangka waktu dekat ya, efeknya, gejalanya. Kalau ini kan pelan-pelan, dan ini yang pelan-pelan ini justru yang lebih bahaya. Wah, keren Lia, pertanyaannya jadi satu SKS nih. Silakan Riz kalau ada pertanyaan lagi. Iya. Dok, kalau pada anak kan seringkali gejala TB ini nggak khas ya dok. Kan kalau pada dewasa kan umumnya batuknya produktif gitu, berkeringat dan lain sebagainya. Saya sendiri ketika anak saya kena TB, saya nggak ngeh sampai kemudian dokter anak saya kan mulai nyerewetin saya lah soal pertumbuhan berat badannya. Nah sebenarnya kalau untuk orang tua dok, apa saja sih yang perlu diwaspadai selain karena di waktu di kasusnya saya itu dok, di sekeliling kan nggak ada penderita TB. Tapi kemudian anak saya terdiagnosa TB. Nah, buat orang tua yang mungkin di sekelilingnya nggak ada penderita TB, kemudian apa yang harus diwaspadai mengingat kan kita masih daerah endemi TB paru ya dok ya? Ya betul. Yang harus diwaspadai oleh orang tua ini, anakku nih harus dicurigai TB atau enggak itu dari mana aja tuh dok? Ya betul, ini juga 2 SKS nih. Jadi anak itu biasanya dibawa ke klinik atau ke rumah sakit itu karena 2. Yang pertama, ada yang sakit TBC di rumahnya. Jadi kelihatannya dia mau memeriksakan. Ini ada yang kalau pasien-pasien dokter AIC kan middle up tuh. Dia bisa kok TBC gitu ya. TBC orang tuanya khawatir kemudian membawa anaknya. Lalu yang kedua ada gejala-gejala yang ternyata itu arahnya ke TBC. Nah, gejala-gejala apa yang tadi ditanyakan Mbak Riris tadi, bahwa nggak ada yang sakit TBC di rumah, tapi kok tiba-tiba anaknya didiagnosis TB. Yang paling banyak itu demam, karena TBC itu kan pada hakikatnya penyakit infeksi. Demamnya bukan demam seperti demam berdarah atau demam campak yang tiba-tiba tinggi, kemudian demamnya itu mendadak. Dia tuh demamnya pelan-pelan, kemudian nggak terlalu tinggi, sumeng-sumeng kata orang Jawa, tapi continue terus gitu. Biasanya lebih dari 2 pekan, ya, bisa sampai 1 bulan hilang timbul dan nggak pernah terlalu tinggi. Terus yang kedua, yang gejalanya yang sering dikeluhkan itu berat badannya nggak naik. Nah, ini kekasan anak ya. Anak tuh kan lagi tumbuh kembang. Kalau ada anak balita apalagi bayi berat badannya nggak naik itu masalah. Kok ada bayi berat badannya nggak naik, pasti ada sesuatu. Nah kalau itu juga salah satu gejala TB, bahwa berat badan tidak naik, padahal mungkin nutrisinya sudah dipenuhi sesuai kebutuhannya, tapi kok berat badannya tidak mau naik atau malah makin lama makin turun. Itu juga salah satu yang diwaspadai. Terus anak tuh kan biasanya bandel, aktif ya. Kata orang Jawa tuh ngeridis, nggak bisa diem ya. Kalau ada pasien umur 3 tahun datang ke tempat praktek kita, terus semua dipegangin, naik loncat jendela ya, loncat pagar, itu sehat tuh anak. Bandel soalnya. ADHD jangan-jangan. Status TB-nya sehat. Tapi kalau ada anak cenderung males ya, pasif, kemudian kurang aktif, ya itu berarti dia mungkin ada sesuatu. Salah satunya penyebabnya TB. Anak tuh harus aktif. Nah, baru batuk. Batuk juga sering kali ditemukan, tapi nggak selalu ada. Batuknya juga tadi
lama ya, bukan batuk 2-3 hari sembuh, batuknya bisa 2-3 pekan gitu. Ada lagi gejala-gejala yang lain, pembesaran kelenjar di leher misalnya. Itu juga sering dijumpai, yang bukan karena radang tenggorokan. Biasanya dokter kan mengevaluasi dulu ini pembesaran kelenjarnya apakah terkait sama sering radang tenggorokan atau tidak. Itu juga salah satu gejala TB. Jadi itu gejala-gejala yang banyak dijumpai. Tadi pertanyaannya gini, padahal di rumah nggak ada yang sakit. Ya kalau kita dokter anak ya, dokter IC juga pasti ada yang sakit TB pasiennya, kita menganjurkan semuanya dicek satu rumah. Kenapa? Karena kita ngobatin anaknya, kalau nggak mengobati atau nggak menemukan sumbernya, itu sama aja, nanti kita akan berhadapan dengan lingkaran. Tapi sebaliknya, ketika dilakukan pengecekan terus semuanya bersih, clear, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya kita sudah bisa fokus sama si anak. Dapatnya di mana? Di mana saja bisa. Kan tadi satu bikin susah dibasmi karena dia airborne tadi ya. Sebagai informasi itu ya, data WHO tahun 2021 mengatakan di global report-nya, jadi ini global report tahun 2019 mengatakan di Indonesia itu pasien yang terdeteksi TB resisten obat atau TB MDR, artinya yang sudah nggak mempan dengan obat-obat lini pertama, itu ada 11.500. Yang menjalani pengobatan, enrollment untuk pengobatan, mendapat pengobatan lini kedua, itu hanya 5.500. Jadi yang 6.000 kemana? Yang 6.000 mungkin tetap dengan aktivitasnya tanpa pengobatan. Artinya bisa menularkan. Dan lebih parah lagi karena itu jenis MDR ya. TB MDR, kalau TB biasa mungkin lebih banyak lagi. Nah itu di mana aja? Itu bisa ada teman sekantor kita, bisa gurunya anak-anak, bisa teman seperjalanan rocker, rombongan kereta, bisa supir ojek online atau guru-guru di boarding school, semua bisa ada chance untuk mereka berada di sana yang punya TB tapi tidak menjalani pengobatan. Makanya ada lagi, akhirnya persentase TBC anak di laporan WHO itu 17%. 17% itu lumayan tinggi. Artinya kalau persentase TBC anaknya itu cukup tinggi, berarti penularan di masyarakatnya masih berjalan. Anak itu kan biasanya tertular dari orang dewasa. Nah ini yang makanya pencegahan itu tadi sih yang harus juga dikampanyekan. Ya. Wow. Kalau tertular dari pasien TB MDR tadi, apakah kemudian kita juga, maksudnya ketika kita terpapar gitu, kemudian kita jadi TB yang kita derita itu juga jadi TB resisten juga, Dok? Betul. Sebagian besar anak yang TB MDR itu tertular dari orang dewasa yang juga TB MDR. Dan nanti kalau kita pertama mendapati pasien TB MDR itu, kita evaluasi anaknya masih sehat, artinya belum terkena TBC, dia harus juga minum obat pencegahan yang jenisnya berbeda dengan pencegahan yang TB-nya bukan TB MDR. Jadi, jadi mungkin kalau kita dulu mengenal ya pencegahan TB itu dengan INH, nah kalau TB yang MDR pencegahannya dengan golongan fluoroquinolone, levofloxacin dan ethambutol. Jadi lebih complicated lagi memang. Iya. Dan jadi sulit ya karena anak juga kan untuk golongan-golongan tersebut juga ada ininya ya, precautionnya ya gitu. Ada precaution tapi bukan kontraindikasi. Nah, oke. Mengenai vaksin gimana? Kalau COVID kan kita udah bisa lihat kan ya bahwa wah ini bisa nih dalam waktu ini. Kalau untuk TB sendiri vaksinnya gimana sih? Gitu. Ada update nggak?
kan kita cuma satu ya opsi untuk vaksin TB yaitu BCG. Jadi semua yang high burden sekarang masih direkomendasi oleh WHO untuk memasukkan vaksin BCG di dalam National Immunization Program-nya. Kalau dipertanyakan efektivitasnya, memang menilainya agak sulit, tapi penelitian yang paling banyak dipegang oleh para ahli itu mengatakan bahwa BCG tidak sepenuhnya melindungi dari kena sakit TB, tetapi bisa mengurangi atau melindungi dari terkena TB yang berat. TB berat yang paling dihindari itu TB selaput otak, meningitis TB. Karena kalau TB meningitis itu bisa meninggal, kalau anak juga bisa jadi ada kecacatan, itu yang paling dihindari. Dan sekarang ini frekuensi dari meningitis TB gimana? Apa berkurang dari sebelumnya atau masih tetap aja? Aduh, ternyata ya dalam pengamatan sekarang ini TB berat itu banyak loh ditemukan. Jadi saya tidak mendapat sinyalemen bahwa TB berat itu sudah berkurang, tapi justru semakin banyak. Dan TB itu bukan hanya di paru, di ekstra TB di abdomen, di perut, ya, TB di otak, TB di tulang, itu juga semakin banyak. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin ketika ada COVID ya, pandemi COVID ini kan ada disrupsi di semua program kesehatan ya. Betul. Jadi jika anak itu sumber penularannya di rumah, kemudian dia nggak kemana-mana, orang tuanya mungkin yang sakit juga tidak berobat, jadi makin besar paparannya, akhirnya datang ke rumah sakitnya sudah berat. Ini keterlambatan pengobatan ini yang sekarang kita jumpai di rumah sakit karena orang tua khawatir membawa anaknya ke rumah sakit. Benar nggak? Iya, fenomena betul. Itu yang itu sedih semua itu. ini segala macam ya. Itu juga terjadi di TB rumah sakit, padahal yang ditakutkan belum tentu kena COVID, yang sudah jelas-jelas dia derita malah makin berat. Ya. Wow. Itu tuh jadi concern kita. Makanya dengan adanya pandemi ini ya banyak pelajaran juga ya, termasuk tadi ya bahwa ada kayak stagnan ya di beberapa apa ya, manajemen dari beberapa penyakit itu bisa jadi stagnan dalam hal tersebut. Semua kayaknya, hampir semua lah. Program gizi, program imunisasi, program ini, jadi ya. Iya ya, imunisasi yang biasa aja juga gitu ya, pasti terhambat. Oke. Li, silakan Li. Katanya ada yang TB tulang tadi. Ya, jadi gini, apakah bakteri dari TB paru sama TB tulang itu sama seperti itu, Dok? Nah, terus beda TB paru dengan TB ekstra paru tuh apa, Dok? Satu SKS saja kan? Nanti kalau udah 16 SKS dapat diploma. Gimana tuh, Ti? Jadi kumannya sama. Jadi kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi waktu dia masuk pertama kali, memang masuknya kebanyakan lewat hirupan. Dia menghirup udara yang mengandung kuman TB dari pasien yang TB yang batuk. Ketika terhirup sampai di paru-paru, kemudian dia menyebar. Dan menyebarnya itu bisa ke seluruh tubuh, ke seluruh organ tubuh. Bisa ke selaput otak, bisa ke mana? Ke tulang, bisa ke paru, bisa ke usus, bisa ke organ reproduksi ya. Di Indonesia tuh yang fertilitas primer itu juga salah satu yang dipikirkan adalah ada TB di tubanya sehingga ada perlengketan tuba. Infertilitas primer. Infertilitas ya. Iya, infertilitas. Okay. Nah, jadi dia bisa menyebar kemana aja. Tetapi kemudian akhirnya si daya tahan tubuhnya yang bermain. Ketika daya tahan tubuh kuat untuk melawan, dia bisa
membentengi si kuman-kuman TB untuk dia tidak berkembang biak. Oh. Tapi ketika daya tahan tubuh itu jelek, si kuman ini bisa berkembang biak dan menjadi gara-gara atau menjadi penyakit di mana saja. Di tulang, kemudian di usus, di liver, di ginjal juga, di selaput otak juga. Jadi itulah yang bisa kita cermati karena TB itu bisa menyebar dari paru ke seluruh organ tubuh. Nah, yang TB yang di luar paru itu yang disebut ekstra paru. Tapi ekstra paru memang sebagian besar berat ya gejalanya, kayak di selaput otak atau di tulang belakang tentunya. Belakang. Jadi kalau ibu-ibu memandikan anak, lihat tulang belakang lurus atau tidak, ada benjolan atau tidak, ya. Seringkali orang tua pun terlambat menyadari ketika ada penonjolan di tulang belakang yang disebut gibus. Gibus ternyata itu adalah TB tulang belakang. Jadi terlambat menyadarinya setelah anaknya ada gangguan dalam pergerakan atau dalam berjalan. Ya, jadi kumannya sama, dalam perjalanannya dia menyebar ke seluruh organ tubuh. Cuman kita belum tahu kenapa kok yang itu di tulang yang berkembang biak, kenapa yang satu lagi di ususnya, kenapa yang satu lagi di otaknya. Itu kita belum bisa memastikan faktor apa yang menyebabkan pemilihan lokasi itu. Tapi pada intinya bisa menyebar ke semua tubuh. Itu termasuk yang laten ya dok ya kalau kayak gitu ya, karena kan dia lambat ya. Dia menyebarnya pada saat TB laten itu. Jadi makanya TB laten itu memang harus minum obat pada yang resiko tinggi supaya dia tidak berkembang biak menjadi TB yang aktif gitu. Makanya kita kasih obat pencegahan. Dan yang resiko tinggi itu bukan cuma anak. Sekarang sudah banyak diidentifikasi faktor resiko itu. Faktor risiko tinggi itu bukan cuma anak balita, tapi juga orang dewasa yang punya daya tahan tubuhnya lemah. Tentu pasien HIV ya, kemudian pasien yang minum obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh, pasien-pasien rematik ya kadang-kadang juga minum obat yang cukup keras, pasien-pasien autoimun yang minum obat menurunkan daya tahan tubuh, pasien-pasien ginjal, pasien-pasien ganasan ya, nggak keganasan, apalagi pasien-pasien dokter AIS itu banyak pasien yang daya tahan tubuhnya lemah, itu juga merupakan risiko tinggi meskipun sudah lewat usia balita, usia anak, begitu. Oke. Riz, silakan Riz. Dok, kalau penata laksanaan TB sendiri ini gimana ya dok? Karena kan orang tua tuh banyak yang ngeri gitu dok dengan pengobatannya karena obatnya lama terus harus tepat waktu dan segala macamnya. Sebenarnya kan kalau deteksi lebih awal tadi TB-nya juga TB yang biasa mestinya kan jadi lebih singkat dan lebih cepat. Ini kadang-kadang orang tua suka takut sebelum masuk ke klinik gitu dok untuk mendeteksi TB anaknya. Sebenarnya penata laksanaan TB itu gimana sih dok? Ya, prinsip pengobatan TBC itu TB itu obatnya lebih dari satu macam. Kita mengatakannya polifarmasi. Artinya obatnya lebih dari satu kombinasi ya. Biasanya di 2 bulan pertama obatnya ada 3 macam atau yang TB berat obatnya 4 macam. Kemudian prinsip yang kedua pengobatan TB memang jangka panjang. Jangka panjang yaitu minimal 6 bulan. Tapi ini bocoran ya sih, itu WHO udah keluarkan guideline yang terbaru yang TB simple pada TB paru anak itu bisa 4 bulan. Tapi kita belum mengadop. Kita akan bikin kajian dulu apakah sesuai karena kita juga banyak mendapati TB-nya yang berat sih. Jadi minimal pengobatan TBC itu 6 bulan lah. Kalau TB-nya berat malah bisa sampai 1 tahun. Jadi orang tua itu memang kuncinya ya edukasi, harus dijelaskan bahwa risiko kalau berhenti pengobatan adalah nanti yang resisten obat atau bisa menyebar ke
selaput otak atau organ yang lebih vital lainnya. Terus orang tua tuh kadang berpikir, ini nanti livernya gimana? Karena taunya obat TB bisa bikin kuning ya, penyakit kuning karena melukai fungsi hatinya atau fungsi liver. Jadi sebetulnya kalau pada anak, alhamdulillahnya adalah dia tuh persentase untuk kena hepatitis akibat obat TBC itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Jadi nggak perlu khawatir, asal dosisnya sesuai, kemudian minum obatnya juga teratur. Ada dokter yang suka menakut-nakutinya begini, nggak boleh lupa ya, sekali lupa ulang dari awal. Nah, itu tuh dok. Tapi dokter Aisy kan nggak termasuk. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sudah minum obat bulan ketiga, kemudian mereka lupa minum satu obat, dia nggak berani kembali ke dokter. Disuruh ulang. Akibatnya apa? Akibatnya justru drop out. Ya lupa boleh lah, masa nggak boleh lupa, tapi jangan sering-sering. Lupa sekali dalam 1 bulan kan bukan berarti dia harus mengulangi dari awal lagi. Enggak, itu nggak benar ya. Lupa sekali setelah minum obat sekian lama ya nggak akan mempengaruhi. Kecuali kalau lupanya menjadi hobi. Nah itu. Dan obat TB anak itu ada di puskesmas ya dok? Nah, jadi TB itu sudah merupakan penyakit yang menjadi perhatian, jadi ada program khusus untuk TB yang disediakan untuk diagnosisnya maupun obat-obatannya gratis. Tanpa, karena kan semua harus BPJS ya, tanpa kartu BPJS pun pengobatan TB di puskesmas gratis. Di rumah sakit umum daerah juga gratis. Di rumah sakit juga gratis. Selama itu sesuai dengan alur yang disediakan oleh pemerintah untuk menegakkan diagnosis TB dan mengobatinya. Jadi nggak perlu biaya tanpa BPJS pun. Kenapa? Karena memang ini jadi suatu program khusus yang Indonesia kan juara berapa sih? Apa jadi TB-nya? Sekarang udah 1 apa 2 masih? Juara 2. Kita pernah juara 3, pernah juara 5, tapi katanya naik lagi di juara 2 dalam hal jumlah TB di dunia. India. Padahal kalau diobati rutin 6 bulan aja cukup ya dok? Maksudnya penyakit TBC ini sebetulnya mudah untuk disembuhkan karena obatnya tersedia gampang gitu. Terus kuncinya cuma di orang tua untuk rutin minum obat dan konsisten sama jadwalnya gitu ya dok? Betul. TB ini bisa disembuhkan, sangat bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Makanya harusnya kita lebih baik ya performanya karena obat sudah disediakan, sarana sudah disediakan, tinggal yang mengerjakan. Iya, iya. Ya, akhirnya berbalik lagi ke kita sendiri ya, bagaimana bisa sukses kalau misalnya kita nggak aware dan kemudian nggak melakukan pengobatan dengan baik gitu. Waduh, ini jadi yang faktor-faktor penyulit ya, mengapa kemudian TB itu masih ada. Nah kalau misalnya lost to follow up nih Ti ya, lost to follow up, terus kemudian dia nggak, misalnya baru 4 bulan, terus kemudian dia nggak nerusin lagi, apakah diperlakukan sebagai MDR nantinya atau tetap diulang seperti dengan pengobatan yang awal seperti itu? Ya, kita sih seharusnya sistem yang pengobatan yang harusnya berjalan nggak boleh ada yang lost to follow up. Makanya sebetulnya TBC itu, kasus TB itu maunya dikembalikan ke puskesmas. Ini apa? Puskesmas kan punya wilayah yang memang ada di daerahnya. Ketika pasien itu nggak kembali, maka dia bisa mengejar ke rumahnya. Harusnya ada petugas yang melakukan pengejaran seperti itu. Kalau di rumah sakit besar, rujukan apalagi seperti RSCM, pasien sudah dari mana-mana ya. Ya, seperti pasien-pasiennya Dr. Aisy yang drop out kan, itu pasien udah dari berbagai provinsi. Kita kadang lost to follow up. Kalau lost to follow up, maka kita harusnya
misalnya dia ada di rumah sakit rujukan, kita harusnya mengontak ke puskesmasnya, untuk puskesmasnya mendatangi. Kita lihat berapa lama dia lost to follow up-nya. Kalau sudah lama sekali, tentu kita harus review lagi. Kita harus evaluasi apakah dia nanti mengulangi kesehatan atau membutuhkan yang lebih tinggi, apakah kita bisa mendeteksi ada MDR di situ. Jadi hasilnya harus dievaluasi lagi. Wow. Bisa nggak pakai AI itu? Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya kayak sekarang kan Peduli Lindungi gitu ya, cek ya. Nah ini kalau misalnya ada penderitanya kita ini, nah kalau misalnya dia nggak kontrol, diingetin tuh lihat handphone. Ayo kontrol gitu. Itu sebetulnya sangat bisa ya. Itu kita belajar banyak ya dari pandemi itu, banyak inovasi yang harusnya tuh bisa diterapkan juga di penyakit-penyakit yang lain. Tapi sekarang konsentrasi pada COVID. Ya itu sangat bisa, Dr. Aisy. Harusnya memang ada pemantauan. Ada beberapa aplikasi yang dipunyai oleh TB ya. Pertama yang pelaporan itu sudah pakai aplikasi, baik itu dari dokter umum, ada BVTB ya. Kemudian ada SITT. Nah kalau yang untuk artificial intelligence itu sedang dikembangkan untuk screening TB dengan menggunakan ronsen massal ya. Itu kemudian nanti akan dibaca oleh ahlinya dan akan dievaluasi. Bisa saja ini TB atau ini harus dilakukan cross check dengan pemeriksaan fisik dan yang lain-lain. Jadi itu sudah banyak dilakukan, terutama yang untuk orang dewasa dan dengan pembacaan ronsen. Iya. Jadi menarik ya di remote area juga ntar bisa ekspertisenya kayak ahli-ahli di sentral ya dengan adanya AI itu itu. Ada apps-nya, jadi mungkin dia bisa membaca, ini ada gravity gitu, ini ada konsolidasi, ada telektasis, teknologi ya seperti itu. Tapi tetap perlu ahlinya memang. Betul. Untuk konfirmasi. Di supervised learning namanya. Oke, ada pertanyaan lain nih, kita nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, seru banget masalah TB, emang nggak pernah habis-habis ya dibahas, dan banyak lagi tadi bocoran tuh, keren juga ya, 4 bulan nih, tapi belum bisa dipakai dulu, friend. Kepinginnya sih kita bisa bebas TB, Dok, kayak di negara-negara lain gitu, negara-negara maju. Tapi masih jauh ya, Dok. Ya, dunia mencanangkan 2030, tetapi banyak pesimisme di situ, apalagi setelah ada COVID ya, semua program kesehatan ada disrupsi, jadi mungkin kita belum tentu bisa mencapai. Negara-negara lain itu, yang negara-negara maju, itu ada yang sangat takut terhadap TB, sehingga mereka betul-betul melakukan tracing-nya itu sangat sistematis dan menyeluruh. Saya membaca laporan ada teenager di Korea itu terkena TB, lalu yang dilakukan tracing itu ada 300 anak. Siapa saja itu? Teman sekelasnya, kemudian teman satu bis jemputan, kemudian teman dia musik dan yang lain-lain, itu sampai 300 orang dilakukan screening dari 1 orang remaja yang terkena TB. Nah, itu kan tracingnya betul-betul mereka tidak mau ada kebocoran TB. Nah, kalau di kita ada yang sudah MDR tapi masih bisa tidak berobat, itu kan dan tidak tahu di mana rumahnya sekarang, ya kemana. Jadi PR-nya masih banyak menurut saya. Iya. Oke, masih ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada. Oh, ada, silakan. Dok, apakah dari TB dengan apabila dia sudah parah banget, itu bisa jadi kanker nggak? Kayaknya Dr. Aisy yang mesti jawab. Enggak. Narasumbernya bukan gue. Join berdua jawab. Tidak ada TB yang menjadi kanker atau keganasan ya, karena dia kan memang hakikatnya penyakit infeksi. Jadi biasanya penyakit infeksi ini ada beberapa menjadi predileksi untuk kanker, tapi kalau TB enggak. Cuma memang ada TB yang bentuknya itu bisa menyerupai massa tumor yang kita sebut tuberkuloma. Nah, tuberkuloma itu bisa ada di jaringan paru,
ada di di otak juga bisa. Jadi dia seperti massa tumor, tapi sebenarnya isinya adalah hasil pertempuran atau dari kuman TB dengan sel-sel daya tahan tubuh, akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan atau massa tumor, tapi kita tidak menyebutnya itu sebagai keganasan atau kanker, kita menyebutnya tuberkulosis. Gitu. The Great apa nih? The Great obat. apa gambaran TB itu The Great apa? Imitator. Masih ya? Imitator. Wow. Riz, habis Dok. Sebetulnya kalau misalnya mau dilanjutin masih bisa nih. Iya. Tapi lama-lama ntar kita jadi konsulen respirologi. Jangan lah. Satu lagi. Nah, ya apa? Jadi gini, kalau misalkan di sekolah, merujuk ke yang tadi Dokter Titi sampaikan di Korea, ada anak dia terkena TB, tapi kan dia tetap harus aktivitas sekolah seperti biasa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh terutama sekolah ya untuk mencegah biar anak-anak lain tidak tertular? Karena kan kita tidak bisa istilahnya membatasi hak anak yang terkena ini untuk tidak pergi ke sekolah dan istilahnya bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu, Dok. Ya, yang pertama tentu biasanya di fase awal itu dia masih sangat menularkan. Jadi itu 2 pekan pertama itu ketika kita memberikan pengobatan dia masih sangat menularkan, sehingga kalau dia ingin kontak dengan yang lain-lain mungkin harus menggunakan masker itu. Tapi kalau setelah minum obat selama 2 pekan itu kemungkinan untuk menularkannya menjadi menurun, apalagi setelah 2 bulan. Jadi dia sebetulnya tidak harus diisolasi sampai 6 bulan, enggak. Dia tetap bisa melakukan aktivitas, terutama ketika dalam ilmu praktisnya 2 pekan setelah minum obat dia harusnya bisa kembali beraktivitas. Kalau ragu-ragu ya harus pakai masker gitu. Mungkin itu ya. Karena TB juga kalau sekali saja itu kemudian anak yang menggunakan masker kan tidak akan tertular. Tapi kalau dalam rumah kontak erat, satu tempat tidur, satu ruangan, itu yang biasanya risiko penularannya tinggi. Begitu. Ya. Jadi ingat nih, kalau diagnosis exjuvantibus masih dipakai nggak? Jangan. Enggak ya? Kenapa? Soalnya akhirnya dokter cenderung untuk ya udah coba dulu terapinya, karena tidak ada hal yang lain yang menjelaskan, sehingga namanya exjuvantibus. Ketika dia bingung, akhirnya dia melakukan terapi TB untuk kemudian nanti dievaluasi. Tetapi pada prakteknya, berapa banyak sih yang akhirnya mengatakan, oh maaf ya ternyata ini bukan TBC, jadi saya berikan. Orang tua pasti tidak akan menerima hal itu. Jadi yang dianjurkan atau yang direkomendasikan oleh WHO, sebelum kita memutuskan TB atau bukan, datanya harus lengkap, selengkap mungkin ya, harus dipertimbangkan. Kalau sulit memang kita perlu clinical decision making, tapi setelah kita melakukan pengobatan, kita harusnya menyelesaikan pengobatan, kecuali memang ada temuan yang sangat meyakinkan bahwa ternyata ini bukan TB, tapi bukan dirancang dari awal terapi coba bukan. Wow, itu jadi hal yang baru. Banyak update-update juga yang kita dapat ya di perbincangan kita pada kali ini. Oke, seperti ritual Dr. Esti berbagi yang sebelum-sebelumnya, silakan kesan pesannya dari ibu-ibu kita ini terhadap narasumber pada episode kali ini. Silakan. Siapa duluan? Lia? Riz? Teteh dulu, Teteh. Teteh. Iya, lempar-lemparan. Habis itu ibu. Habis Teteh. Iya. Alhamdulillah Dr. Nastiti, terima kasih banyak sekali atas penjelasannya hari ini. Penjelasan yang gamblang, luar biasa, dan ternyata kuncinya itu cuma ada pada di kepatuhan minum obat gitu ya, Dok, supaya TB ini meskipun kita di daerah endemi, seperti yang tadi Dr. Nastiti bilang bahwa sangat besar kemungkinannya untuk sembuh, terutama pada anak-anak ya, dan ini sangat-sangat mencerahkan sekali buat ibu-ibu untuk nggak takut kalau misalnya anaknya terdiagnosa TB, atau mulai waspada kalau
berat badan anaknya nggak naik, anaknya lemes dan lain sebagainya meskipun tidak ada penampakan batuk gitu ya dok. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Seperti biasa terima kasih juga Dokter Aisyah. Di podcast Dokter Aisyah Berbagi ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya, expert beneran, bukan kaleng-kaleng. Seperti juga narasumber hari ini luar biasa, sangat gamblang dan jelas menjelaskan tentang TB paru ini. TB ini bukan satu hal yang perlu ditakuti, tapi yang perlu kita perjuangkan bersama. Mungkin begitu ya dok ya. Sekali lagi terima Wah, kasih Dokter Nastiti. Masya Allah, barakallahu fiik. Lia, silakan. Ya, terima kasih untuk Dr. Rajisti atas penjelasannya. Jadi saya sebagai awam banget tentang dunia kesehatan, jadi tahu nih harus waspada nih tentang TB gitu, dan antisipasinya juga harus seperti apa. Mudah-mudahan Dr. Aisyah nggak kapok mengundang saya yang kadang juga pertanyaannya out of the box. Nah, justru itu yang kita cari kan. Tadi pertanyaannya berapa SKS Ti jadinya Ti? Oke, thank you Li. Ya memang kita cari ibu-ibu yang haus ilmu, yang ya kadang-kadang yang kita nggak tahu nih apa yang awam butuhkan kan untuk satu topik tertentu gitu ya. Kita menganggap orang awam tuh ngerti, ternyata belum gitu, atau sebaliknya. Gitu. Jadi kita butuh memang pendamping-pendamping setia seperti teman-teman semua nih. Bisa supaya kita mau ditembak lagi. Iya, tembaknya dadakan. Iya dok, bener. Tapi ini ajaib loh, sehari sebelum loh, biasa berapa jam sebelum. Padahal dimintanya udah 3 bulan yang lalu. Berarti Dokter Nastiti beruntung. Jangan diprovokasi tuh. Oke, nah sekarang take home message nih Ti, untuk Mimir Sasasa, pemirsa dari podcast Dokter Aisyah Berbagi ini. Kan kita audiensnya 2 ya, dari awam dan dokter umum nih ya, target audiens kita. Apa kira-kira pesan penting sehubungan dengan TB ini untuk mereka? Jadi kalau misalnya ada yang dikatakan sakit TB atau dokter mendiagnosis TB pada anak, maka harus dilakukan telusur kepada seluruh orang di rumahnya pada anak. Yang harus ditelusur adalah siapa yang menularkan ke anak, siapa sumber penularan di rumah, dan untuk anak-anak yang lain, apakah anak-anak yang lain juga sudah tertular atau sudah TB laten sehingga mereka bisa diberikan pencegahan. Lalu yang kedua, kalau yang kemudian didiagnosis adalah orang dewasa, ya TB pada ayah atau ibu, apalagi dahaknya positif mengandung kuman, maka juga harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada orang di rumah, terutama anak-anaknya. Apakah anaknya sudah tertular? Apakah anaknya masih sehat? Kalau anak masih sehat tapi dia kelompok risiko tinggi, maka dia juga harus diberikan pencegahan untuk memutus ini rantai penularan TB supaya kita bisa menurunkan angka TB. Kalau tidak, maka itu akan terus menjadi lingkaran setan. Nanti anaknya akan menjadi TB dewasa, TB dewasanya nanti menularkan ke anak, begitu seterusnya sehingga tidak habis-habis pasien TB. Mungkin itu. Oke, thank you banget Dokter Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan atas pencerahannya. Dan gak sia-sia nih kita agak kedinginan. Di rumahmu hujan gak, Lis? Hujan sih, tapi udah berhenti. Gue udah hujan terus pakai AC juga. Sama, ini juga. Oke, nggak terasa kita udah 1 jam lewat mungkin ya. Kita udah membahas satu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Dan ada update-update tadi ya, termasuk saya juga dapat update loh tadi yang beberapa yang Dokter Nastiti disebutkan. Terima kasih Dokter Nastiti Kaswandani atas pencerahannya. Lalu kemudian teman-teman saya nih, Ristis Karta Atmaja dan Lia Karyani, terima kasih semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di episode Dokter Aisyah Berbagi Stage for the Real Expert ya, dengan narasumber-narasumber yang
ciamik, menggelitik, dan asik-asik. Oke, sampai jumpa di episode podcast Dr. Esi Berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.